Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, di antara fadilah atau pahala yang didapatkan oleh seseorang yang duduk setelah sholat dan menunggu sholat berikutnya adalah pahala ribat. Pahala ribat itu pahala berjaga-jaga di medan pertempuran atau medan jihad. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u inda darajatikum. Mau tidak dikasih tahu apa yang menjadikan dosa-dosa kalian diampuni dan juga derajatnya ditinggikan? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Ya, apa itu ya Rasulullah? Yang pertama adalah isbaghul wudhu 'alal makarih, menyempurnakan wudhunya. Yang kedua adalah kasratul khuta ilal masjid, banyak langkah kakinya menuju ke masjid ya. Artinya sering berangkat menuju ke masjid ya, dengan berjalan kaki walaupun. Dan yang ketiga, intidharus shalah ba'da shalah, nungguin waktu sholat berikutnya. Nah, waktu maghrib dan isya ini waktu yang sangat pas, tidak terlalu lama ya, untuk bisa kita manfaatkan meraih pahala amalan ini. Fadzalikumur ribat, dan pahala yang dijanjikan seperti orang berjaga-jaga di medan jihad ya. Pahala yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti orang berjaga di medan jihad. Maka ya, umur kita pendek, kita sadari adalah waktu-waktu momen-momen pendek yang kita manfaatkan untuk urusan akhirat kita. Jangan sampai semua waktu kita terbuang dalam urusan duniawi. Kemudian momen kali ini ya, melihat kejadian-kejadian dan fenomena-fenomena yang ada. Ketika kita melihat berita akhir-akhir ini luar biasa. Ada anak di bawah umur membunuh anak di bawah umur, kepalanya dibenturkan ke tembok, kemudian ingin dijual organ tubuhnya. Terus ada lagi baru ini, anak membakar temannya yang lain sampai meninggal dunia, dibakarnya. Ada lagi siswa-siswa di salah satu sekolahan tuh banyak melakukan praktek perzinahan secara legal. Luar biasa ini kegiatan-kegiatan yang ada di masa ini. Belum lagi ada ya, banyak kalau lihat berita-berita itu, Jawa Pos apa segala macam itu, macam-macam. Dan yang marak adalah terjadinya itu perzinahan di sekolahan-sekolahan. Ini luar biasa. Maka percuma. Artinya percuma. Islam ini di mana letaknya? Artinya melihat studi kasus yang seperti ini itu sudah disimpulkan oleh para ahli sejarawan. Para ahli sejarawan, muarrikhin dunia Islam itu sudah disimpulkan satu kesimpulan. Ya, melihat pelajar-pelajar kemudian berani melawan orang tuanya, berani melawan gurunya dan seterusnya. Ini ada satu sebab yang bisa diungkit kalau kata para sejarawan Islam. Sejak munculnya peradaban Islam,
sampai sekarang ini, ketika dilihat dan diteliti oleh para ahli sejarah, kejayaan Islam sekaligus kemunduran, hancurnya peradaban Islam, itu ternyata kesimpulannya sederhana. Kata mereka, diantaranya para ahli sejarawan Andalusia mengatakan, semakin nilai-nilai keilmuan itu ditinggikan, diagungkan, maka itu langkah awal seseorang membangun peradaban Islam. Sebaliknya, semakin nilai-nilai hiburan itu ditinggikan, maka semakin dia masuk langkah kepada keruntuhan Islam. Itu kesimpulan mereka. Jadi Andalusia itu jaya Islamnya ketika itu. Termasuk di antara Islam yang masuk pertama kali di luar Jazirah Arabia itu Andalus, Spanyol. Mereka kuat ketika nilai-nilai keilmuannya ditonjolkan. Bahkan semua bidang ilmu sekalipun, bukan hanya sekedar ilmu agama, semua pusatnya, porosnya ketika itu di Andalusia, di Spanyol. Luar biasa. Tapi ketika peradaban barat ini mulai masuk, maka kata mereka, ka'sun wa mughanniya asyaddu alal muslimina min alfi rimahin. Satu gelas berisi anggur dengan bidu wanita lebih dahsyat merusak Islam daripada 1000 anak panah. Itu kata mereka, kata para peneliti Andalusia. Ka'sun, satu gelas minuman anggur, wa mughanniya, satu bidu wanita, asyaddu alal muslimin, lebih berbahaya bagi kaum muslimin min alfi rimahin, daripada 1000 anak panah. Itu luar biasanya. Artinya program merusak Islam ini itu sejak dulu sudah ada. Sejak dulu sudah ada. Merusak Islam yang terkhusus adalah kaum muslimin itu sendiri. Sehingga ketika ditarik kesimpulan lagi, mengapa umat Islam secara umum atau generasi-generasi penerus Islam itu kehilangan karakter keislamannya, kehilangan karakter, pendidikan karakter keislamannya. Sebabnya adalah nanti kita akan sebutkan, dan apa solusi-solusi yang disebutkan berkaca, berkiblat daripada penjelasan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Karena pendidikan karakter di zaman ini kehilangan ruhnya. Ruh, ibarat jasad tanpa ruh tidak berguna, tidak berarti. Artinya ketika pendidikan peradaban atau adab-adab Islam itu sebatas teori yang dihafal oleh pelajar atau anak-anak, maka tidak menghasilkan satu peradaban sama sekali. Ini bisa dibuktikan. Ketika pendidikan itu hanya sebatas teori yang dihafal atau dipahami, itu tidak akan membuahkan hasil sama sekali. Itu kata mereka, kata penulis ahli sejarawan Islam. Karena mereka mempelajari keruntuhan Andalusia itu ternyata kasusnya sama. Kasusnya sama. Karena nilai-nilai keilmuan itu dinilai membosankan sudah. Setiap hari kok belajar, setiap hari kok ilmu, kapan hiburannya? Gitu.
Hal-hal seperti itulah bunyinya. Begitupun yang terjadi pada keruntuhan dinasti Utsmaniyah yang baru-baru ini saja itu dalih yang mereka ucapkan. Setiap hari kok belajar, kapan hiburannya, kapan main-mainnya. Maka itulah letak mula pertama kehancuran peradaban Islam. Maka ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan mencoba menguraikan persoalan-persoalan ini ya. Karena di antara kewajiban seorang muslim dan mukmin itu memikirkan keadaan umat Islam ini. Itu di antara kewajibannya. Maka kita akan mencoba untuk mengurai masalah ini sesuai dengan kacamata syariat, sesuai dengan tuntunan dan metode yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kiblat kita itu siapa? Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi itu kiblat kita ya. Kita sepakati sama-sama terlebih dahulu. Kiblat kita untuk menyelesaikan segala bentuk masalah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kenapa? Jelas ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuntum, kalian semua, nah, bukan kita. Itu arahnya tertuju pada sahabat. Pada sahabat, lebih utamanya sahabat. Ngaku-ngaku kita umat terbaik, apa yang kita usahakan? Itu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian semua para sahabat itu adalah umat terbaik. Apa nuansa peradaban terbaik itu apa? Nuansanya itu, nuansanya adalah ta'muruna bil ma'ruf. Di sini Allah menggunakan redaksi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu apa? Continuous tense, menjelaskan tentang perbuatan yang akan terjadi atau sedang terjadi. Dalam bahasa Arab maknanya fi'il mudhari' itu continue, selalu. Nuansanya umat terbaik itu ketika kita melihat itu nilai-nilai kebaikan itu ditebarkan, disebarkan dan dilaksanakan sebagai bentuk rutinitas yang umum. Rutinitas yang umum. Wa tanhauna 'anil munkar, dan nilai-nilai keburukan, hal-hal yang sifatnya negatif itu diingkari. Artinya orang ketika melihat satu titik kemungkaran, maka dia itu kemudian merasa terganggu. Mohon maaf, merasa terganggu dengan adanya kemungkaran walaupun hanya dengan satu titik. Itu nuansanya di zaman sahabat. Artinya nuansa kebaikannya itu tinggi, dan ketika melihat nilai-nilai keburukan negatif itu mereka ingkari. Ya, mereka ingkari. Maka dari sinilah lahir kemudian generasi yang disebut dengan generasi terbaik, generasi sahabat. Ya, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat di situ. Tsummal ladzina yalunahum tsumma yalunahum. Kemudian yang setelahnya. Artinya ini kita harus sepakati sama-sama. Kalau kita tidak sepakat di sini, maka beda ceritanya, lain cerita nanti. Kalau kita tidak sepakat di sini. Kenapa mereka disebut dengan umat terbaik? Karena panduannya, metodenya, caranya langsung dari Quran dan dari Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus sepakat di situ. Karena metodenya, caranya menyelesaikan masalah, problem, resolusinya itu adalah Quran dan Sunnahnya langsung. Allah mengatakan inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam.
Quran itu memberikan satu jalan, satu metode yang paling lurus bagi orang-orang yang beriman. Maka kesimpulan para ulama di dalam ayat ini, siapa saja yang berkeyakinan bahwa ada selain metode Al-Quran, selain cara daripada Al-Quran yang lebih baik daripada Al-Quran itu, maka mohon maaf dia telah kafir. Siapa yang meyakini dalam hatinya ada metode, ada cara yang lebih baik daripada Al-Quran, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Nah, apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW untuk mengatasi, membangun peradaban pendidikan karakter yang ada pada zaman yang akan datang setelah diturunnya Al-Quran itu, cuma dua saja. Cuma dua. Al-Quran cuma menjelaskan dua hal saja. Cara terbaik untuk mendidik karakter generasi-generasi penerus agama. Cuma dua, tidak banyak. Yang pertama adalah al-qudwatu wal uswah. Keteladanan. Nilai-nilai keteladanan yang diajarkan oleh Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran, karena Islam atau umat Islam tersendiri itu tidak akan mampu berubah kecuali dengan mengikuti keteladanan yang ada. Dan ini kemudian Allah mengkritik orang-orang ahlul kitab. Mengkritik orang-orang ahlul kitab. Jadi nilai pertama yang ditanamkan seseorang ketika ingin membangun peradaban Islam itu adalah menciptakan teladan-teladan. Menghadirkan teladan-teladan yang bisa ditiru dan dicontoh dengan mata kepala. Mohon maaf, teladan kita Nabi SAW. Mungkin zaman setelah Nabi SAW meninggal dunia, orang tidak melihat langsung, ya. Maka butuh karakter yang dijadikan teladan dalam kehidupan ini. Butuh secara kasat mata. Mungkin susah kita melihat ketika melihat Nabi SAW menjadi teladan itu susah. Kenapa? Kita tidak melihatnya secara langsung. Maka harus dihadirkan ketika ingin membangun peradaban, dihadirkan sosok-sosok teladan bagi umat ini. Makanya Allah mengkritik orang-orang ahlul kitab itu. Atamuruna nasa bil birri. Kamu itu bagaimana orang ahlul kitab? Nyuruh-nyuruh orang berbuat baik, wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu sendiri itu lalai, dirimu itu loh gak berbuat baik. Wa antum tatlunal kitab, kitabnya sudah ada, panduannya sudah ada, afala taqilun, masih punya otak tidak? Itu bahasa kasarnya. Apakah kamu bisa berpikir atau tidak? Artinya menunjukkan di sini nilai-nilai keteladanan itu harus dihadirkan di setiap umat. Nilai-nilai keteladanan itu harus dihadirkan di setiap umat. Sehingga apa? Karena kuncinya Allah tidak akan merubah generasi atau satu kaum kecuali dimulai dari generasi itu sendiri. Kaum itu sendiri memulainya. Nanti kita akan sebutkan keteladanan Nabi SAW. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan pernah mengubah kondisi keadaan satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai satu kaum itu, satu kelompok itu mengubah diri mereka sendiri. Artinya itu. Nah, apa yang menarik di sini? Jadi solusi dari Al-Quran itu cuma dua. Yang pertama keteladanan. Nabi SAW dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Ahzab. Dan ini menariknya di sini. Allah katakan di situ, laqad kana lakum, telah ada untukmu
Bukan untuk siapa-siapa, untukmu sekalian manusia. Bukan hanya sekedar bagi orang-orang yang beriman. Bukan hanya sekedar bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Nanti ada kisah-kisah bagaimana orang-orang ahlul kitab itu terpesona dengan nilai-nilai keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka masuk Islam. Fi Rasulillah, pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah. Allah tidak menggunakan alif lam. Allah tidak gunakan al uswatul hasan, tidak. Tapi uswatun hasanah. Artinya bentuk keteladanan, sisi-sisi keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Baik dari segi ibadahnya, dari segi urusan duniawinya, urusan bermuamalah transaksinya, dan seterusnya. Semuanya bisa ditiru dan dicontoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mohon maaf, ketika ada hal-hal duniawi kemudian dia mengambil, meyakini ada cara yang terbaik daripada cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dalam sekedar urusan duniawi, ya, yang diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hal ini kemudian menjadi satu pembangkangan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini turun ketika perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang melawan koalisi orang-orang kafir Quraisy Mekah dan juga suku-suku yang ada di sekeliling Madinah, suku-suku Yahudi di sekeliling Madinah. Makanya disebut dengan perang Ahzab, perang koalisi partai-partai. Jadi semua suku-suku yang ada di sekitaran Madinah berkoalisi, bergabung dengan kafir Quraisy Mekah untuk menghancurkan kota Madinah. Maka di situ ada ide cemerlang daripada sahabat mulia Salman Al-Farisi yang terkenal kisahnya itu, beliau orang Persia, menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu orang-orang Persia kami dulu itu di Iran itu, ketika lawan Romawi itu, kami senantiasa membuat khondak, membuat parit, galian besar untuk menghadangi laju pasukan-pasukan musuh. Disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kemudian menggali parit selama sebulan. Mereka menggali parit selama sebulan dan dalamnya sekitar 4-5 meter. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung turun tangan, mencangkul, mengangkat batu, mengeruk pasir, kemudian ikut juga turut lapar sama-sama bersama dengan para sahabat sampai Nabi meletakkan batunya di perutnya sebagai ganjalan untuk menahan dirinya akan kelaparan itu. Turun ayat itu, luar biasa. Allah puji, itu loh ada uswatun hasanah yang ada padamu. Jadi uswatun hasanah itu tidaklah kebaikan itu disebarkan kepada orang lain kecuali dirinya sendiri telah melakukan itu. Tidaklah satu nilai-nilai kebaikan itu dihantarkan, disebarluaskan kepada orang lain kecuali dirinya sendiri telah melakukan hal tersebut. Ternyata keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak mampu ditiru oleh semua umatnya. Ini luar biasa ya. Keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ternyata tidak mampu, dipastikan tidak mampu ditiru oleh seluruh segenap umatnya, tidak mampu. Allah memberikan syarat, yang bisa meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus memiliki 3 sifat. Yang bisa meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari semua aspek kehidupannya itu harus memiliki 3 sifat. Apakah ini mengada-ngada? Tidak. Ayat selanjutnya bunyinya liman, khusus, lam ikhtisos itu namanya, lam penghususan, khusus man, orang-orang, khusus bagi orang-orang yang yarjullaha, 1, wal yaumal akhir, dan yang ketiga wa dzakarallaha katsira. Inilah 3 karakter yang mampu
ketika dimiliki oleh seseorang meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yarjullah. Orientasi kehidupannya adalah Allah. Iman. Orientasi kehidupannya adalah Allah. Apapun yang terjadi pada dirinya, yang penting Allah ridha. Apapun yang terjadi pada dirinya, yang penting Allah ridha. Ini yang pertama. Karakter keimanan. Dia tidak mengharapkan selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun ujiannya, apapun godaannya, yang penting Allah ridha. Ini yang pertama, karakter yang pertama. Makanya tidak mudah. Dan yang kedua, wal yaumal akhir. Mengharap datangnya hari akhirat. Ini luar biasa. Tidak mudah orang mengharap datangnya hari akhirat. Justru umumnya manusia itu ingin berlama-lama di dunia. Umumnya manusia ingin berlama-lama di dunia. Kenapa? Karena dia menghendaki kenikmatan yang dia rasakan sekarang. Maka inilah pentingnya keimanan. Jadi orang kalau sudah, bahasanya itu mohon maaf, sudah merasa tentram dengan kehidupan dunia, mohon maaf, dia itu mungkin dalam hatinya belum siap untuk menjemput hari akhirat. Ketika dia merasa kenyamanan yang luar biasa, dalam surat Al-An'am disebutkan, ya, falamma apa? Hatta idza farihu bima utu. Sampai manusia itu farihu, gembira, euforia dengan apa yang telah diberikan oleh Allah dalam kehidupan duniawinya itu. Akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka dia sadar atau tidak sadar, dia pasti meninggalkan itu dan dia pasti akan menyesal. Artinya dua karakter. Yang pertama Allah, dan yang kedua berharap akan pahala akhirat. Yang ketiga wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau disimpulkan, karakter yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini hanya mampu diserap oleh orang-orang yang berusaha membenarkan imannya. Ini kesimpulannya. Oleh orang-orang yang berusaha membenarkan imannya. Karena ini adalah ruh daripada Islam, Nah, berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai toladan, Nabi tidak akan memerintahkan umatnya untuk sholat tahajud. Nabi sendiri sudah memulainya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan umatnya berjihad, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut jihad turun sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk bersedekah, berinfak. Nabi yang memulainya sendiri. Dan itu kisahnya masyhur, banyak sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai aktivitas ibadah itu pada dirinya sendiri sebelum kemudian dicontohkan kepada umatnya. Maka jangan heran ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji seorang sahabat mulia yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, inna, dan juga Abu Dawud, inna likulli ummatin amin. Setiap umat itu pasti memiliki orang-orang terpercaya, orang-orang yang paling amanah. Wa aminu hadhil ummah, dan orang yang paling terpercaya di umatku ini, orang yang paling amanah di umatku ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Bahkan nanti di zaman Abu Bakar dan seterusnya, Abu Ubaidah bin Jarrah ini tidak jauh-jauh ketika memegang kekuasaan daripada memegang Kementerian Keuangan. Jadi saking amanahnya, sampai di periode-periode Khulafaur Rasyidin yang memegang keuangan adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Luar biasa. Bahkan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah ini diwewenangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuliskan nama-nama orang munafik di Madinah.
dan tidak ada yang tahu kecuali hanya Nabi SAW dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini luar biasa. Lahir Abu Ubaidah bin Jarrah itu dari mana? Dari mana? Kita tidak lupa bahwasanya yang mendidik seorang Abu Ubaidah Amir bin Jarrah ini adalah Al-Amin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di Makkah umur 35 tahun, setelah menyelesaikan persoalan sosial Makkah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian digelari oleh segenap kaum kafir Quraisy ketika itu, diakui hadzal aminu radhina bihi. Yang disebut orang yang paling terpercaya di Makkah ini ya Muhammad, dan kami ridho apa saja keputusan Muhammad SAW. Artinya yang mendidik sehingga lahir Abu Ubaidah Amir bin Jarrah sebagai seorang yang paling terpercaya di zaman itu adalah Muhammad SAW yang digelari sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya juga. Maka mohon maaf, kita semua ini sebagai pendidik hendaknya keteladanan itu dihadirkan pada diri kita semuanya. Sebelum memerintahkan, menyuruh orang lain, maka kita berusaha untuk menunaikan amanat itu terlebih dahulu. Maka itulah yang pertama adalah keteladanan. Kalau tidak ada keteladanan, maka tidak bisa membangun peradaban Islam lagi. Dan yang kedua, yang terakhir itu adalah al-ikhlas, keikhlasan. Cuma dua ini saja Al-Quran bilang, ingin membangun peradaban Islam yang mencerminkan nilai-nilai adab dan juga akhlak dan juga Islam yang sempurna, yang kafatal linnas. Cuma dua, keteladanan dan keikhlasan. Cukup dua ini saja. Maka dasar yang paling dasar sekali, kita sering dengar hadisnya, innamal a'malu binniyat. Segala bentuk upaya manusia, aktivitas kegiatan manusia itu kualitas, bahasanya itu. Binniyat itu artinya apa? Kualitasnya di mana? Kualitasnya ada pada niatnya. Maka ketika kita berbicara antara kualitas dan kuantitas, kualitas itu artinya nilai terbaik, kuantitas itu jumlah yang banyak tapi tidak tentu memiliki nilai yang baik. Jadi niat daripada seseorang itu adalah kualitas daripada amalannya. Jadi mana lebih penting, niat atau amalan? Niat itu lebih penting. Niat lebih penting daripada amalan atau aktivitas itu sendiri. Kita katakan demikian kenapa? Berapa banyak kuantitas jumlah yang dikumpulkan oleh orang-orang ahlul Quran? Luar biasa banyaknya. Ana al-laili wa atrafan nahar, baca Quran terus, ngajarin Quran terus. Yang kedua ada ceritanya. Al-Jawad, orang gemar sedekah, gemar infak, seluruh hartanya habis untuk infak. Ada ceritanya. Dan yang ketiga Al-Mujahid fisabilillah, banyak amalnya, luar biasa. Setiap ada perintah jihad, ikut jihad. Tapi tiga orang ini diceritakan dalam keadaan negeri akhirat adalah bahan bakar pertama kali yang Allah masukkan untuk menghidupkan api neraka. Tiga orang ini. Kenapa? Setelah diteliti, Allah bertanya kepada orang tersebut, bima fa'ala fik, untuk apa kau melakukan ini semua itu? Kata dia, fa'altu kada wa kada, atau qara'tul Quran wa 'allamtul ilma fika ya Allah. Aku ini ya Allah belajar baca Quran siang malam, ngajar orang. Itu semata-mata karena mengharap pahalamu ya Allah. Allah bantah, kadzabta, bohong, dusta. Artinya
nilai amalan tidak bernilai kalau niatnya tidak benar. Maka sebagai seorang pendidik kita semua ini, jangan sampai meniatkan daripada pendidikan kita itu adalah duniawi. Kamu harus sekolah karena kamu nanti kalau tidak sekolah kamu tidak dapat uang. Motivasi pertama diucapkan itulah yang menjadi nilai kualitas. Ya. Motivasi pertama kali yang diucapkan untuk menyambut suatu amalan itu yang menjadi kualitas. Maka mohon maaf saya katakan, ada yang bilang kalau kamu ingin beli mobil, beli rumah, sholawatin saja. Sholawat ini adalah amalan yang mulia. Tidak lantas, tidak pantas disandikan dengan kenikmatan dunia yang menjerumuskan. Maka apapun yang kita upayakan untuk menjemput satu hasil yang baik, maka nilainya ada pada niat. Belajar niatnya yang menunaikan perintah Allah, bukan yang lain. Itu yang pertama. Maka itulah yang menjadi kualitas seseorang Islam, iman betul-betul itu pada niatnya. Pada niatnya. Maka ketika kita misalnya nanti ketika kamu tidak sekolah atau tidak belajar, kamu nanti akan susah hidupnya. Loh, kita katakan, antum a'lamu amillah. Apakah kamu itu lebih tahu urusan manusia ketimbang Allah? Apakah manusia lebih tahu urusan dunia ini daripada Allah? Antum, kau ini manusia, apakah lebih tahu urusan manusia yang lainnya ketimbang Allah? Ini luar biasa merusak keimanan. Karena tidak semua yang diinginkan oleh manusia itu baik pada dirinya. Dan tidak semua yang dibenci oleh manusia itu buruk bagi dirinya. Asa ang tuhibbu syai'a, boleh jadi kau suka pada sesuatu, wa huwa syarrul lakum, tapi itu kecelakaan, buruk bagi dirimu. Wa asa ang takrahu syai'a, boleh jadi kau benci, enggak senang pada sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal itu yang terbaik pada dirimu. Nah, artinya keikhlasan. Inilah yang kemudian melahirkan para ulama-ulama kita contohnya. Para ulama kita contohnya. Ya, kita kasih contoh kecil saja. Siap ada kalau kita pernah belajar di kalangan kita santri-santri itu ada namanya kitab Nahwu al-Ajurumiyah. Beliau rahimahullahu ta'ala itu sebenarnya tidak diketahui namanya. Beliau nulis kemudian tidak dikasih nama, disebar kemudian ditaruh, ada ketemu di aliran sungai itu, ditemu kemudian ini bagus, ini pelajarannya, ini harus disebarkan ini. Nah, ini kisahnya masyhur begitu. Akhirnya diberi nama kitab itu. Jar itu artinya mengalir, miyah artinya air. Jadi kitab yang pernah dibawa oleh arus air, itu bahasanya. Tapi penulisnya, nama aslinya sebenarnya tidak diketahui. Dan banyak kitab-kitab para ulama yang penulisnya tidak diketahui. Mereka kenapa? Karena memang mementingkan keikhlasan itu. Mementingkan keikhlasan. Nah, sebagai penutup terakhir, artinya cuma dua itu saja. Membangun peradaban butuh dua modal, keteladanan dan keikhlasan. Maka yang terakhir diucapkan adalah kita tidak akan berbicara mengenai karakter-karakter yang luar biasa di dalam Islam, karena memang ukuran paling minim, paling rendah seseorang yang beriman itu adalah urusan-urusan kecil yang harus diperhatikan oleh kaum mukminin. Maka Nabi SAW itu menyampaikan ini sebagai ukuran, timbangan. Al-iman
bid'un wa sab'un, dalam riwayat lain wasitun. Iman itu ada 70 atau ada 60 sekian cabang. A'laha yang paling tinggi itu qaulul la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah. Bukan hanya berucap tapi memaknai dan mengamalkan isi la ilaha illallah. Wa adnaha, ini standar paling rendah ini. Imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka jangan, mohon maaf, kita berbicara kemajuan-kemajuan Islam ketika melihat ada gangguan di jalan saja tidak disingkirkan atau tidak dibereskan, mau berbicara hal yang lebih besar daripada itu. Maka saya pernah mengajar di salah satu pondok, itu ada menarik memang. Jadi dia keliling sekitaran pondok, ya bahasa mereka kan. Ketika ada lubang-lubangnya, jalanan yang lubang itu, mereka bawa gerobak berisi pasir dan ditutup, diuruk. Setiap ada lubang diuruk terus. Dan itu ukuran minimal, paling rendah daripada keimanan seseorang itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Mohon maaf, urusan itu saja tidak terselesaikan, tidak usah berbicara yang lebih besar daripada itu. Urusan menyingkirkan gangguan dari jalan saja tidak mampu, maka apa daya ketika berbicara yang lebih besar daripada itu, ekonomi Islam dan seterusnya, bualan saja. Maka itulah yang menjadi koreksi bagi kita sama-sama mengenai membangun peradaban. Nil Islam itu karakternya harus dimunculkan. Apa yang dilakukan, maka itulah yang kemudian menjadi pertimbangan dan juga koreksi bagi diri kita sama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semuanya dan mengampuni kita semuanya dan menjadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berusaha untuk senantiasa meningkatkan dan memperbaiki kapasitas diri kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada guna dan manfaatnya bagi saya pribadi dan juga para jamaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.